Halo, selamat pagi. Saya Dwi Purnomo dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Tapi banyak juga mulai ngajar di Fakultas Ekonomi, Farmasi, Fisip bahkan dan beberapa universitas di yang lainnya. Sehari-hari memang ngajar di Fakultas Teknologi Industri Pertanian dan banyak bergelut di bidang inovasi. Jadi banyak mengajar tentang manajemen bisnis, terkait dengan manajemen operasional, manajemen operasi, dan terkait dengan manajemen inovasi. Sehari-hari juga bisa bergelut dengan berbagai macam kegiatan terkait dengan corporate innovations. Senang sekali bisa ketemuan hari ini di Cuap-Cuap Karir. Tentunya kita bakal banyak bahas tentang pendekatan inovasi, terutama tentang design thinking untuk problem solving buat kamu. Di podcast hari ini seneng banget karena seru ya, karena ada di Unpad, di kampus sendiri, kemudian bisa banyak bercerita tentang penggunaan design thinking yang notabene orang udah mulai banyak menggunakannya, terutama dalam pengembangan produk. Tapi hari ini saya pengen cerita lebih banyak tentang design thinking, tentang bagaimana menggunakannya untuk problem solver buat teman-teman yang pengen punya keterampilan dalam pemecahan masalah. Dan keterampilan ini menjadi penting banget karena setiap jabatan, setiap karir itu pasti menginginkan orang-orang yang punya kapabilitas dalam problem solving. Ya, dalam karir ya, penting banget punya kapabilitas dalam problem solving. Tapi problem solving itu juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk mencari solusinya secara mandiri. Nah, oleh karena itu, dalam karir, si design thinking ini bukan semata-mata untuk mengembangkan proses pengambilan keputusan ataupun mencari solusinya, tapi juga mendelivernya dengan kerangka-kerangka lain seperti kerangka model bisnis. Nah, dalam karir, orang-orang yang punya kapabilitas dalam problem solving dan mengeksekusinya itu banyak banget dicari. Jadi, dalam design thinking biasanya digunakan oleh para pebisnis, tapi justru ini bukan digunakan untuk para entrepreneur aja, tapi buat setiap orang yang penting punya jiwa entrepreneurial skill. Ini juga bukan cuma buat para leaders, tapi juga buat semua orang yang memang penting punya leadership. Jadi antara entrepreneurship, kewirausahaan, sama kepemimpinan atau leadership ini menjadi penting. Ini jadi kunci wajib nih buat kamu-kamu yang pengen masuk dunia karir. Karena di sanalah kita bisa cepat mengambil keputusan karena punya kerangka berpikir yang kritis, sekaligus juga punya kapabilitas untuk bersolusi secara kreatif. Di era yang adaptif ini, di era agile ini, di era VUCA dan BANI ini, penting banget punya keterampilan itu karena kita akan menemukan banyak hal baru dalam dunia kerja. Tantangan baru dengan dimensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, design thinking skill dikuasai sebagai mindset itu menjadi penting untuk kita menjajaki potensi-potensi baru permasalahan yang akan kita hadapi dalam karir kita di masa depan setiap harinya. Ya, dalam rujukan-rujukan design thinking, dalam penelitian-penelitian, dalam buku-buku design thinking, dan bahkan dalam keseharian kami menggunakan design thinking itu punya tingkat maturity ya, tingkat kematangan. Sehingga semakin sering kita melakukan proses berdesign thinking yang terdiri dari proses discovery atau eksplorasi, kemudian define atau pengambilan keputusan, proses bergagasan, dan proses delivery serta iterasinya, jika kita ulang-ulang, kita punya yang namanya creative confidence, yaitu kepercayaan diri untuk menjadi orang yang kreatif yang bisa ngedeliver sebuah solusi. Jadi kalau orang-orang yang bisa ngedeliver solusi, bisa berempati, bisa discover, nggak takut bereksperimen, kemudian menghasilkan hal-hal baru yang inovatif, justru itu banyak banget dicarinya. Cuma memang tantangannya nggak tiba-tiba kita punya level of creative confidence di level yang tertinggi gitu ya. Oleh karena itu kita penting banget untuk mengexercise-nya dalam kehidupan sehari-hari dari permasalahan-permasalahan yang kompleksitinya tuh kecil aja dulu. Kemudian diulang sehingga kita menemukan keterampilan dalam memecahkan masalah dengan kompleksitas yang begitu tinggi. Nah, di dunia karir yang kemudian sekarang ada eranya di era yang volatile, yang cepat banget, yang uncertainty, yang nggak pasti, yang kemudian yang kompleks, yang rumit, dan kemudian yang ambigu, yang bisa dimaknai dengan berbagai sudut pandang, keterampilan berdesign thinking, keterampilan untuk menciptakan sebuah masalah di setiap aspek pekerjaan atau karir kita itu yang semakin kompleks, justru semakin dibutuhkan. Karena udah enggak lagi semacam amati, tiru, dan modifikasi, kita justru perlu
solusi-solusi baru yang radikal gitu ya, solusi-solusi baru yang benar-benar baru sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, karir di masa yang akan datang membutuhkan peranan-peranan problem solver, dan salah satu pintu masuknya adalah design thinking. Karena design thinking ini memberikan kerangka-kerangka berpikir yang sangat baik dan kemudian keberanian-keberanian dalam mengeksekusinya dan mengevaluasinya dengan validasi-validasi yang baik sehingga bisa diterapkan dalam lingkungan kerja, sehingga nanti perusahaan yang hire kita itu juga bisa sangat puas dengan kinerja kita karena kita bisa membaca kebutuhan customer. Ya, dalam konteks karir, sekarang ini banyak banget organisasi yang berupaya bertransformasi organisasinya biar jadi learning organization, organisasi pembelajar. Organisasi-organisasi yang inovatif pastinya memerlukan psychological safety ya, atau keamanan psikologis dalam proses pekerjaannya. Nah, dalam melakukan proses design thinking, kita tuh belajar untuk mengutarakan gagasan secara radikal, kemudian mengujinya, kemudian kita bisa mendengarkan orang dari sudut pandang yang baik, kemudian bisa mengambil keputusan, bisa bergagasan selebar-lebarnya dan mengeksekusi gagasan-gagasan yang paling tepat dan melakukan proses iterasi gitu, proses pengujiannya. Nah, ini adalah aspek-aspek yang paling penting untuk dikuasai. Yang pertama adalah bisa mendengarkan orang dari sudut pandang yang banyak, bisa memutuskan dalam waktu-waktu yang kritis, memilah-milah mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas, kemudian bisa bergagasan. Ini juga penting dari sudut pandang yang berbeda dan kemudian mengeksekusinya dari sebuah prototipe, dari sebuah solusi yang ingin kita tawarkan, kemudian mengujinya. Nah, secara iteratif juga menjadi penting. Kenapa? Karena kita enggak didorong untuk melakukan proses eksekusi yang sekali, tetapi berulang-ulang dalam proses eksplorasi, tapi terukur, sehingga bisa mendapatkan problem solver yang bagus, menciptakan solusi-solusi yang memang cocok dilakukan dieksekusi di pasar. Nah, menjadi penting sekali nilai-nilai ini untuk diulang-ulang karena dalam organisasi-organisasi yang bersifat learning organizations, kapasitas-kapasitas berpikir ini jadi penting gitu karena ini perlu dilekatkan pada individu-individu sehingga menjadi budaya yang baik, budaya yang agile, yang open minded dan mampu bereksperimentasi menghasilkan solusi-solusi baru. Ya. Dalam pekerjaan sehari-hari mereka adalah ketika mereka mulai bisa mencarikan insight-insight baru buat perusahaan mereka. Sebuah perusahaan akan sulit bertahan jika dia tidak mampu menaungi gagasan-gagasan dalam lingkup perusahaannya. Tim kerjanya harusnya menjadi sumber inspirasi gitu ya. Dalam design thinking yang kemudian diturunkan dalam manajemen perubahan, biasanya pemimpin itu bukan lagi si paling inovatif, tapi si paling terbuka. Karyawannya justru lah, ini karyawannya menjadi si paling inisiatif, si paling inovatif karena inovasinya itu berasal dari karyawan-karyawannya. Nah, oleh karena itu menjadi penting sebuah organisasi diisi sama tim yang mampu menelurkan berbagai macam inisiatif dan punya wadahnya gitu ya. Sehingga si design thinking ini karena pada awalnya dia itu dilatih untuk berempati, untuk banyak mendengar dari sudut pandang orang lain, maka dia bisa saja melahirkan solusi-solusi yang istilahnya wow gitu. Karena kalau dalam design thinking biasanya keluar wow effect gitu. Nah, ini diperlukan sama perusahaan-perusahaan di era sekarang karena kita akan bersaing sama perusahaan-perusahaan lain untuk menciptakan wow effect di customer-customernya. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk menciptakan wow effect, tentunya akan kehilangan pelanggan. Nah, ini dilahirkan dari orang-orang tim kerja yang diberikan wadah bereksplorasi sehingga tempat kerjanya itu adalah tempat yang eksploratif yang punya istilahnya sebagai tempat bermain. Pertanyaannya adalah apakah perusahaan ini memberikan tempat bermain untuk kita atau enggak. Nah, sebagai kita individunya tentunya akan menjadi sebuah atau seorang yang bisa memberikan ambience menyenangkan bagi sekelilingnya untuk mengajak timnya sekelilingnya, itu leadership ya, untuk menjadikan tempat kerjanya sebagai tempat berkreasi yang bisa melahirkan inovasi-inovasi lebih baik lagi. Jadi seorang design thinker biasanya dia akan bertransformasi jadi menyenangkan. Kenapa? Karena dia menjadi teman yang baik untuk mendengar dan didengarkan, kemudian menjadi teman yang baik untuk bergagasan, teman yang baik juga untuk menguji gagasan-gagasan kita, apakah sesuai nggak tuh dengan pasarnya, sesuai nggak dengan keinginan tujuan organisasinya, dan tentunya melahirkan kesehatan finansial yang baik bagi perusahaannya. Penting banget tuh kan?
Ya, salah satu hal yang paling penting dalam design thinking dan manfaatnya adalah growth mindset. Ini jadi challenging banget karena kita ngomongin tentang proses transformasi individu ya. Gimana caranya kita melakukan proses transformasi bagi setiap individu untuk punya growth mindset, cara berpikir yang terbuka gitu. Itu adalah salah satu dampak dari seorang design thinkers, sebutan bagi pelaku design thinking. Punya kemampuan untuk berempati, punya kemampuan untuk menggeser empati menjadi compassionate, membantu orang banyak dengan rasa percaya diri yang tinggi karena dia menggunakan kerangka berpikir yang baik, dia tahu resource apa yang harus dicapai, dan kemudian yang paling penting adalah dia selalu bergerak karena healthy urgency, bukan karena unhealthy urgency. Biasanya seseorang itu menjadi growth mindset karena dia punya mimpi di depan, yang dalam design thinking sebagai healthy urgency, bukan lagi problem focus yang selalu menjadi pemadam kebakaran bagi setiap masalah yang muncul, atau menjadi energy drain karena setiap hari ngomongin masalah. Tapi seorang design thinker biasanya justru dia akan menganalisa permasalahannya sebagai gejala yang kemudian narik sebagai sesuatu hal yang holistik ke masa depan berupa healthy urgency. Bagaimana menciptakan kondisi yang lebih baik bagi customer, bagi user, bagi masyarakat. Sehingga dia selalu bergerak atas imajinasi yang dia tumbuhkan untuk mendapatkan masa depan yang lebih tinggi lagi. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya adalah si design thinkers ini ujungnya selalu menciptakan kreativitas yang melahirkan optimisme, mendatangkan hal-hal yang lebih baik. Nah, disitulah semangat inovasi yang menjadi penting untuk dimiliki. Seorang design thinkers jadi mulai berkurang terhadap keluh kesah, tapi dia selalu menjadi hadir, menjadi optimis. Nah, disinilah sebenarnya menjadi budaya, jadi culture, jadi budaya perilaku organisasi yang baik jika setiap tim kita menjadi bagian dari tim yang jadi design thinkers, jadi menyebarkan vibes positif bagi teman sekitarnya, karena biasanya perusahaan itu punya keterbatasan sumber daya. Nah, disitulah kreativitas kita untuk mengelola sumber daya untuk bisa menghasilkan cita-cita yang diinginkan sesuai dengan visi perusahaannya, dengan vibe kreatif dan juga inovasi yang kita miliki. Kalau di lingkungan kerja saya atau di lingkungan kami misalnya, karena bergelut di bidang pengembangan produk dan sumber daya manusia, tentunya menjadi penting sekali untuk punya ide-ide segar gitu ya, yang beyond, yang nggak bisa on average ya, yang nggak bisa di rata-rata gitu, harus benar-benar out of the box. Dan itu penting karena kita akan bersaing dengan banyak pihak, dan kemudian kita akan tetap stay sama visi kita. Oleh karena itu dalam pekerjaan sehari-hari desain thinking ini banyak digunakan dalam pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran gimana caranya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu juga didesain pakai design thinking. Karena design thinking ini kan ngomongin tentang merancang pengalaman, bukan ngomongin tentang merancang produk. Gimana caranya orang punya engagement yang baik sama kita. Dalam pekerjaan selain pembelajar, misalnya riset. Gimana riset ini menggunakan design thinking sehingga menghasilkan produk-produk yang dicintai justru sama masyarakat. Sehingga proses-proses riset itu bisa dipakai sama masyarakat dan dicintai sama masyarakat dan lebih jauh berdampak sama masyarakat. Terhadap pengabdian sama masyarakat ini juga menjadi penting. Gimana caranya mengengage masyarakat untuk berbondong-bondong terlibat melahirkan keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkannya dengan cara-cara yang menyenangkan. Ini juga digunakan. Begitu juga dengan menggerakkan anak muda, corporate, ASN dan lain-lain dengan menggunakan design thinking, yaitu proses delivery-nya. Jadi si design thinking ini mungkin akan jadi sangat penting buat kita kuasai karena ngomongin tentang bagaimana caranya mengangkat masyarakat lebih atas kualitasnya, tapi dengan cara-cara yang menyenangkan dari sudut pandang mereka, dan tanpa disadari proses transformasi itu berjalan sehingga kita bisa memberikan dampak yang lebih luas, lebih baik bagi masyarakat kita. Jadi dalam keseharian, dalam karir, si design thinking ini selalu digunakan. Salah satu cirinya adalah banyak sekali gagasan-gagasan yang terselenggara dalam proses karir kita, karena nggak jump into solution, tapi benar-benar prosesnya dilakukan sehingga kita nggak jump into solution, jump into conclusion, dan secara inklusif melibatkan organisasi untuk memiliki gagasan yang dimiliki bersama sehingga inovasinya tuh bisa dikawal karena punya rasa kepemilikan bersama. Ya, karena si design thinking ini punya karakter khas ya. Yang pertama adalah dia bisa memulai sesuatu dengan berempati sama orang lain, bisa ngambil keputusan,
kemudian dia juga bisa bereksperimentasi, bisa co-creation. Co-creation itu adalah bisa bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan solusi-solusi baru, bisa co-kreatif. Co-kreatif itu adalah bisa bekerja sama dalam tim, bisa menguji validitas, bisa mengiterasi, bisa melakukan proses eksperimentasi berulang-ulang sehingga menghasilkan hal-hal yang adaptif pada setiap zamannya. Nah, justru kenapa si design thinking ini penting banget untuk dimaknai sebagai mindset, karena kita penting untuk melakukan proses beradaptasi. Jadi si design thinking ini justru mendorong kita untuk melakukan proses adaptasi yang baik gitu, untuk melakukan proses adaptasi yang baik, dan itu harus embed dalam diri kita, dalam value diri kita, dalam keterampilan dan dalam penguasaan tools-toolsnya. Sehingga seorang design thinker harapannya adalah seorang yang bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zamannya. Beda banget dengan pendekatan-pendekatan masa lalu. Masa lalu itu disebut sebagai pendekatan yang waterfall gitu. Waterfall itu adalah yang selalu harus direncanakan dulu dari A ke B sampai C sampai D dan seterusnya sehingga tidak bisa adaptif. Tapi kalau dalam design thinking ini ujungnya tuh ke agility, ketangkasan, ketahanan, mampu beradaptasi, dimulai dari kemampuan kita beradaptasi dengan penggunaan mindsetnya. Nah, itu kenapa si design thinking seringkali disebut sebagai pintu masuk inovasi karena mulainya dari mindset. Tapi banyak orang menggunakan design thinking hanya sekedar untuk mengembangkan produk yang disukai pasar. Tapi sesungguhnya dari mindset. Nah, ketika mindset ini bisa beradaptasi, dilatih untuk beradaptasi, sudah otomatis ke depannya dalam pengembangan keterampilan, penguasaan tools, dan pekerjaan-pekerjaan kita, udah pasti kita berupaya untuk tetap beradaptasi, tapi tetap sesuai dengan cita-cita kita, tetap dengan visi kita. Ya. Caranya gampang sebenarnya. Kita bisa membagi dua bagian jika kita menghadapi sebuah permasalahan atau ada sebuah mimpi yang pengen kita capai gitu ya. Design thinking yang paling sering kita gunakan adalah pendekatan dengan double diamond ya. Jadi ada dua langkah, memahami dan mencipta. Yang exercise yang penting banget buat kita lakukan adalah pertama, jangan loncat ke solusi. Jangan loncat ke conclusions. Kalau ada sesuatu asumsi perlu divalidasi. Caranya pertama adalah discover dulu. Amati dulu dari sudut pandang orang yang akan kita bantu. Amati dulu dari usernya, amati dulu dari konteks customernya. Nah, tapi mengamatinya itu juga perlu melihat dan mendengar dari sudut pandang orang lain yang berbeda sama kita. Oleh karena itu kita maknai sebagai divergenitas. Jadi divergen gitu, membuka. Kemudian setelah kita mendapatkan hal-hal yang divergen, yang beda, baru mengerucut nih, baru ambil keputusan basisnya data dan fakta yang kita temui secara divergen dalam proses discovery. Itu namanya proses define. Nah, tahapan kedua adalah mencipta. Jadi nggak boleh mencipta sebelum memahami. Nah, dalam mencipta ini adalah prosesnya adalah mencari gagasan, berideasi, divergen juga. Jangan lupa, dalam setiap bergagasan, kita perlu melatih diri untuk tanya sama orang lain yang punya perspektif lain dari kita. Habis gitu, melakukan proses deliver, menciptakan solusinya. Nah, ciptakan solusinya dengan skala kecil saja dulu dan kasih ke usernya dan kemudian diuji. Nah, jadi kelima langkah ini yang pertama adalah berempati, discover, kemudian define, kemudian ideate, dan kemudian deliver dan iterate. Ini perlu diulang dalam langkah kita. Jadi intinya dua langkah aja, pahami dulu, baru ciptakan. Ya, sarannya mudah ya. Jadi banyak literatur ataupun YouTube yang sekarang ngomongin tentang design thinking. Tapi saran saya adalah ngomonginnya tentang mindsetnya dulu nih. Mindset design thinking as a mindset. Jangan digunakan hanya sekedar kerangka mengembangkan produk. Justru yang harus kita lakukan adalah mengasah mindset kita. Keterbukaan, bisa bedain antara output dan outcomes, kita bisa menjelaskan definition of success atau happiness dari seseorang, kita tahu tujuan kita tahu tentang visi kita tahu tentang bagaimana caranya secara inklusif mencari gagasan dari sudut pandang orang lain, berempati, compassion, sampai mendeliver problem dengan solusi yang tepat sesuai dengan usernya. Intinya sebenarnya adalah melatih banyak mendengar,
banyak menyimak dari sudut pandang orang lain, kemudian baru memutuskan. Nah, latihan-latihan ini bisa banget dilakukan dalam keseharian, sehingga ujungnya kita tuh jadi lebih banyak dan kaya atas masukan-masukan yang masuk ke dalam kepala kita. Baru dari situlah kita olah menjadi sebuah keputusan. Jadi ujungnya dalam design thinking kita jadi lebih open minded, lebih banyak mendengar, dan yang pasti adalah punya kepercayaan diri nih dalam melakukan proses-proses problem solving apapun dari masalah yang kita hadapi. Untuk belajar design thinking memang cukup challenging karena kita butuh istiqomah ya, butuh konsistensi, dan saya sarankan teman-teman mencari ekosistem atau komunitas sebagai learning organization-nya untuk memastikan si design thinking ini cepat menjadi mindset. Karena biasanya design thinking ini hanya dikursuskan dalam bentuk-bentuk pelatihan untuk menciptakan produk yang digemari. Tapi menjadi paling penting adalah mengkonversinya, mentransformasikannya menjadi mindset. Saran saya adalah cari komunitas-komunitas, cari ekosistem design thinkers yang kemudian bisa mengakselerasi pemahaman kita untuk menjadikan design thinking sebagai design thinking mindset. Dan jangan lupa untuk bawa ke organisasi kita dan mencobanya secara berulang-ulang. Karena design thinking itu belajarnya nggak bisa sekali, harus berulang-ulang sehingga kita punya tingkat maturity, punya creative confidence yang semakin tinggi sehingga kita bisa menyampaikan nggak cuma dengan solusi-solusi yang jangka pendek, tapi justru dengan solusi-solusi jangka panjangnya. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini, untuk kesempatan kita di podcast hari ini, podcast Job Karir. Job Karir. Saya bisa banget dihubungi sama teman-teman. Saya senang banget bisa kolaborasi. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi. Teman-teman bisa ikutan Instagram saya dan belajar banyak tentang design thinking melalui Instagram saya di Dwi Indra Purnomo, atau materi-materinya juga banyak di YouTube saya di Dwi Indra Purnomo, atau langsung datang ke ekosistem kita di @thelocalenablers. Terima kasih banyak.